Kalimat kepastian atau jaminan keselamatan. Saudara-saudara, saya akan mengajak Anda untuk membaca Lukas pasal 23 dan perhatikan kalimat dari salah satu perampok yang sedang disalib bersama-sama dengan Yesus. Ada dua perampok, yang satu kurang ajar, yang satu betul-betul mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendapatkan keselamatan. Dan ternyata salib adalah jaminan keselamatan bagi kita semua. Saudara-saudara, mari kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Saudara-saudara, tidak dikasih tahu siapa namanya orang ini. Tapi yang jelas dia menghujat. Ada orang-orang yang sudah tahu di ujung kematian masih menghujat Tuhannya. Dia tidak menyadari bahwa sebentar lagi dia akan bertemu dengan Tuhannya. Saudara-saudara, saya mau mengingatkan Anda semua, hati-hati dengan ucapan Anda, terutama kalau sudah mendekati kematian. Jangan mengucapkan kata-kata yang akhirnya membuat orang tersandung. Jangan mengucapkan kata-kata yang melemahkan iman. Jangan mengucapkan kata yang meninggalkan kepahitan. Jangan mengucapkan kata-kata yang membuat Anda akhirnya nanti disesali banyak orang. Menyesal saya ketemu dengan orang itu. Ya kan? Ini pelajaran yang luar biasa. Tidak disebutkan di sini, tetapi dikatakan orang ini menghujat Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, ada satu perampok yang ada di sisi yang lain yang mengatakan begini, tetapi yang seorang menegur dia, tidak dikasih tahu juga namanya. Kemungkinan Roni Titahena di sini, ya kan? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Dari mana perampok ini bisa kenal Yesus? Saya kurang tahu. Apakah sebelum merampok dia pernah menyaksikan mujizat Tuhan Yesus? Apakah dia pernah mendengarkan ajaran Tuhan Yesus? Apakah dia pernah ikut makan roti itu? Atau menyaksikan mujizat-mujizat yang lain, saya tidak tahu. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia tahu siapa Yesus. Luar biasa, saudara-saudara. Lalu ia berkata, ini kalimatnya, saudara. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Wow. Dia tahu, saudara-saudara, siapa Yesus. Dia tahu bahwa dia adalah Mesias yang selama ini banyak orang meragukan dia karena dia mati kayu salib. Tetapi orang ini justru mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dengarkan kata-kata Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow. Yesus mengatakan, hari ini juga, ada kalimat sesungguhnya, adalah the word of assurance, orang bilang. Kalimat kepastian, jaminan bahwa di kayu salib ada keselamatan. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, Yesus dengan begitu yakin, dengan begitu pasti, dengan begitu jelas mengatakan, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga. Saudara-saudara, saya yakin sekali orang ini sudah bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Karena itu kalimat daripada Tuhan Yesus. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, bahwa di atas kayu salib ada jaminan keselamatan.
Persoalannya ialah bagaimana caranya mendapatkan keselamatan, bukan dengan menghujat. Orang-orang yang menghujat siapa Yesus, orang-orang yang mengolok-olok orang yang tidak percaya, tidak akan pernah mendapatkan keselamatan. Nah, mari kita belajar dari perampok yang satu ini, yang saya anggap perampok yang bijaksana. Saudara-saudara, survei membuktikan bahwa dua perampok ini tidak dipaku tangannya, tidak seperti Tuhan Yesus. Makanya dia agak lama, masih bisa ngomong dengan baik. Saudara-saudara, sedangkan Tuhan Yesus dipaku tangannya, itu beratnya bukan main, karena waktu tangan dipaku, padahal itu adalah tempat untuk bersandar atau tempat untuk mengandalkan kekuatan. Itu luar biasa, nafasnya tersengal. Yesus dalam keadaan kesulitan, tetapi dalam keadaan setengah mati, Yesus masih bisa memberikan jaminan hari ini juga. Kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara, saya mau mengajarkan Anda bagaimana langkah mendapatkan keselamatan kekal. Yang pertama, belajar dari orang ini. Orang ini menyadari bahwa hidup ini singkat dan keabadian itu panjang. Yang pertama, orang ini menyadari bahwa setiap orang akan menghadap pada penciptanya. Sadarilah Anda semuanya seperti perampok ini yang mengatakan bahwa hari ini kita perlu keselamatan karena hidup kita sementara, sebentar lagi kita semua akan mati seperti mereka yang sedang menanti kematian. Dan setelah Anda mati, rohmu akan menghadap kepada pencipta Anda. Jangan kurang ajar seperti perampok yang satu yang dalam keadaan sekarat mau mati malah menghina penciptanya. Jika kamu anak Allah, turunkanlah dirimu dari salib itu. Saudara-saudara, saya mau ingatkan kita semua, tidak peduli saudara tinggal di mana, kita semua akan mati. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Ini jadi lagu buat saya, saudara-saudara. Hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini hanya sementara. Dan kita semua setelah meninggalkan dunia ini, Alkitab mengatakan debu kembali kepada debu, tetapi roh kembali kepada penciptanya. Kita semua akan kembali kepada penciptanya. Oleh karena itu saudara, di akhir kehidupan Anda kalau bisa, tinggalkanlah hidup ini, akhirilah perjalanan Anda dengan baik, bukan dengan menghujat. Amin. Haleluya. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, biasanya orang mau menyadari betapa pentingnya hidup kalau sudah mau mati. Orang juga menyadari betapa pentingnya kekekalan saat mau kehilangan waktu hidup. Dan saya harus mengatakan kepada Anda, sebagian besar umur atau hidup Anda akan dihabiskan bersama dengan Tuhan. Hidup kita di dunia ini hanya digambarkan sebagai sebuah titik. Saya pernah mendengar ada orang membuat perhitungan begini. Kalau 1000 tahun manusia, itu 1 hari di hadapan Tuhan. Dan Pak Yusafat dikasih 70 tahun Pak. Seandainya dikasih 70 tahun, waktu tidur tidak dihitung. Maka umur kita yang 70 tahun di hadapan Tuhan hanya 57 menit. Berapa? 57 menit. Saya sudah 56 nih. Mungkin tinggal 5 menit di hadapan Tuhan. Iya kan? Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Saudara tidak akan tahu kapan saudara akan dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara, akhir-akhir ini saya melihat di Facebook banyak rekan-rekan saya tiba-tiba sudah dipanggil oleh Tuhan. Masih muda, sedang luar biasa dipakai Tuhan dalam pelayanan, tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan. Ada mantan murid saya di Jakarta yang selesai ibadah baru selesai menyanyi. Dipanggil oleh Tuhan, gerejanya cukup besar, saudara-saudara. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Yang kita tahu adalah debu kembali kepada debu, tetapi roh kita kembali kepada penciptanya. Kita akan kembali kepada kekekalan, tetapi kekekalan itu ada 2.
kekekalan yang adalah siksaan kekal, itu namanya neraka, atau kekekalan yang namanya firdaus, yaitu kekekalan bersama dengan Tuhan, atau orang mengatakan surga. Saudara, kita tidak akan pernah tahu. Saya hanya tahu bahwa salah satu perampok ini punya keyakinan. Ingat saya ya kalau sampai di sana. Dan Tuhan mengatakan, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan saya menuju ke Firdaus. Hari ini juga. Nah saudara-saudara, saya nanti mau mengajak Anda semuanya untuk meneliti. Belum ada orang yang berani yakin memberikan kepastian seperti Tuhan Yesus. Hari ini juga kamu akan bersama saya dengan saya menuju ke Firdaus. Hari ini juga belum ada nabi, belum ada rasul, belum ada manusia yang berani memberikan kepastian tentang keselamatan. Hanya Yesus. Karena di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Persoalan. Di dalam kekekalan nanti bersama dengan Bapa di surga agak rumit, agak sulit. Kalau engkau sebagai perampok belum minta maaf. Karena dosa yang memisahkan kita, seperti yang digambarkan dalam Alkitab, upah dosa adalah maut. Dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan. Itulah sebabnya Yesus datang untuk apa? Untuk mendamaikan kita. Maka perampok yang satu ini dia benar sekali. Dia tahu sekali apa yang dia ucapkan, dia tahu kepada siapa dia bicara. Saudara-saudara, mari kita akan kembali kepada pembahasan ini, ya kan? Tetapi yang seorang menegur dia dan berkatanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara-saudara, perampok ini punya kesadaran, Yesus disalib bukan karena kesalahan, tetapi salah saya. Perampok yang satu ini sadar, saya yang harusnya terima hukuman. Kamu dan saya ini harusnya menerima hukuman yang setimpal karena kita baru merampok. Tapi orang ini, dia tidak melakukan kesalahan. Saya yakin kalau Yesus punya waktu banyak, dia akan menjelaskan. Kamu tahu enggak? Saya mati di sini buat kalian berdua nih. Saya tidak salah. Kesalahanmu sudah saya tanggung semua. Kesalahanmu sudah saya bayar dengan pengorbananku di kayu salib. Saudara-saudara, kesadaran yang kedua yang dimiliki, yang pertama tadi kesadaran bahwa hidup singkat dan kematian atau kekekalan itu selama-lamanya, dan bahwa semua akan meninggalkan dunia ini. Nah, saya mau mengatakan masih ada orang yang tidak sadar bahwa hidupnya ini singkat. Hey, life is short. Hidup ini singkat, saudara-saudaraku. Jangan bermain-main dengan hidup. Lakukan sesuatu selama hidup, sehingga pada waktu engkau mengakhiri hidup, engkau mengakhiri dengan senyum. Engkau mengakhiri dengan bangga. Engkau mengakhiri dengan legacy, meninggalkan warisan yang baik, bukan cerita yang menghujat seperti ini. Yang kedua, he know his own sin. Perampok ini, dia sadar dirinya berdosa dan dosa tidak memungkinkan Anda untuk masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Dia sadar. Saudara-saudara, sadarilah bahwa dosa yang telah memisahkan Anda dengan Tuhan. Dosa yang membuat Anda hidup sengsara. Dosa yang membuat pada akhirnya Anda tidak bisa menikmati hidup ini. Dosa yang membuat akhirnya Anda hidup dalam ketakutan. Dosa yang telah membuat Anda tidak bisa menerima semua rahmat Tuhan dalam hidup saudara. Dosa. Dan perampok ini menyadari. Dosa itu bahaya. Nah saudara-saudara, begini. Sebaik-baiknya orang di dunia ini, belum ada orang yang betul-betul bebas dari dosa. Kasih tahu saya kalau ada. Sesuci-sucinya manusia di dunia ini, belum ada yang berani mengatakan saya manusia yang bersih dari dosa. Saya tidak pernah melakukan perbuatan dosa sama sekali. Kalau ada, kasih tahu saya. Contoh saja misalkan, orang yang kita kagumi, Mother Teresa.
orang yang luar biasa yang mendapat hadiah Nobel karena kemanusiaan yang dia lakukan untuk orang-orang di India, dia menyadari dalam buku catatannya, kadang-kadang dia masih marah. Kadang-kadang dia masih berpikir yang tidak baik. Saudara, kalau saya mau mengajak saudara untuk menimbang, kira-kira saudara bisa enggak berani mengucapkan seperti perampok ini, dalam arti kita ini semua orang yang berdosa. Kita yang harusnya dihukum. Apapun dosa saudara, kecil atau besar tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Bahkan 1 atau 1.000.000 dosa tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. 1 dosa, kesalahan yang dibuat Adam dan Hawa membuat mereka terusir dari Taman Eden. 1 dosa, 1 pelanggaran. Jadi di hadapan Tuhan mau 1, mau 1.000, mau 1.000.000 sama, 1 dosa. Mungkin ada yang mengatakan, tapi dosa saya dosa kecil. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Ya kan? Pak Coyonggi pernah memberikan ilustrasi yang bagus sekali. Walaupun itu dosa kecil, tetap berakibat. Saudara-saudara, dia lemparkan batu yang besar, ini dosa besar. Lemparkan ke danau. Lihat, tenggelam tidak? Tenggelam. Dia ambil kerikil yang kecil, dia lemparkan. Lihat, tenggelam atau tidak? Tenggelam. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dua-duanya adalah dosa yang namanya dosa membawa maut. Jadi saudara jangan mengatakan, oh enggak, saya tidak perlu keselamatan. Saya ini selama ini baik-baik saja. Saya sudah datang ke gereja, saya sudah memberi persepuluhan. Tapi kalau engkau belum memahami apa artinya keselamatan dan bagaimana diselamatkan, ini kesempatan yang baik kita belajar. Sadarilah bahwa Anda adalah orang yang berdosa. Yang ketiga, he know Jesus. Dia tahu jawaban keselamatan itu di mana. Dia tahu siapa yang bisa menyelamatkan. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Karena dia pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, ini kalimat kepastian. Hanya ada 1 nama yang di dalamnya kita bisa mendapatkan keselamatan. Yesus. Dan salib memberikan sebuah kepastian, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oh saudara-saudara, berbahagialah Anda yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berbahagialah Anda yang sudah percaya kepada Yesus, karena melalui iman kita kepadanya, kita mendapatkan kasih karunia untuk diselamatkan. Saya pernah didatangi oleh seorang tentara yang menyelamatkan seorang tokoh di Jawa Timur yang bukan orang Kristen. Dan tokoh ini diceritakan dia punya tempat ibadah sendiri di rumahnya karena dia kaya raya. Satu kali dia pergi untuk menjalankan syariat agamanya. Pada waktu dia pergi, dia melihat salib. Saudara-saudara, diam-diam dia percaya bahwa salib itu yang akan menyelamatkan dia. Maka di dalam tempat ibadah pribadinya itu dibangunlah sebuah kamar. Kamar privat, tidak boleh ada yang masuk di situ. Hanya dia sendiri, anaknya pun tidak boleh. Oh saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia taruh tanda salib di kamar pribadinya, di tempat ibadahnya. Selama 3 tahun tidak ada yang tahu. Satu kali dia lupa mengunci kamar pribadinya itu. Dan anak pertamanya pengen tahu sebenarnya apa yang dirahasiakan oleh ayah saya. Saudara-saudara, waktu anak itu membuka pintu kamar pribadi ayahnya di tempat ibadah, dia kaget. Dia betul-betul kaget dan marah. Kenapa di kamar pribadinya itu ada tanda salib? Saudara-saudara, akhirnya
terjadi keramaian di situ. Dan bapak ini yang menaruh tanda salib akhirnya terancam nyawanya. Tentara ini yang menyelamatkan dan bercerita kepada saya, dan waktu diceritakan kenapa bapak menaruh tanda salib di dalam kamar pribadi, di dalam tempat ibadah Anda. Dia bilang, waktu saya menjalankan syariat agama saya mendapatkan penglihatan salib. Dan saya mendengarkan suara, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudara, saya yakin orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari jalan menuju keselamatan, kalau mereka murni mau mencarinya, mereka akan bertemu dengan Tuhan yang pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak peduli siapapun Anda, saya mau mengatakan, akuilah, percayalah, yakinilah apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan Yesus. Amin. He know Jesus. Saudara tahu siapa Yesus? Juru selamat. Saya waktu bertobat, lagu yang suka dinyanyikan di gereja kadang-kadang diulang 300 kali. Ya kan? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji, mungkin saudara-saudara yang lain belum lahir lagu itu. Kita semua, oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga, oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga, haleluya, amin. Saudara-saudara, saya mau memastikan, mari saudara-saudara yang selama ini tidak tahu bagaimana cara untuk diselamatkan, saya kabarkan kabar baik. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan dia bisa menggaransi bahwa di mana dia ada, di situ kita akan berada kalau kita percaya kepadanya. Karena dia sudah pernah berdoa kepada Bapaknya, supaya di mana aku ada, mereka juga ada. Haleluya. Amin. Nah, dia bukan hanya mengenal Yesus, dia berseru kepada Yesus. He called out to Jesus. Dia mengatakan, Yesus. Dia mengatakan satu kalimat, ingatlah akan aku. Dia berseru, saudara-saudara. Di dalam moodnya, di dalam bahasa aslinya, dia berseru, Yesus. Saya kurang tahu, dia dalam keadaan tersiksa. Mungkin itu kalimat terakhir yang diucapkannya. Tapi di detik-detik terakhir sebelum kematiannya, dia sempat mencari keselamatan. Dan dia sempat berseru, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, hari ini juga. Ini pelajaran keselamatan yang luar biasa. Di detik-detik terakhir, dia berseru kepada Tuhan, Yesus, selamatkan saya. Saudara-saudara, saya tidak tahu situasi Anda. Mungkin Anda sedang di atas tempat tidur dan saudara sedang menanti detik-detik dijemput oleh Yang Maha Kuasa atau menanti ajal Anda. Saya yang mengatakan kalau Anda masih belum tahu bagaimana cara untuk mendapatkan kekekalan bersama dengan Bapa di surga, sebut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, selamatkan saya. Save me. Oh Lord, save me. Selamatkan saya hari ini juga. Dan saudara-saudara, saya kaget juga. Yesus mengatakan hari ini juga. Hari ini juga. Belum dibaptis dia, belum ikut pemuritan, belum baca Alkitab, belum ada surat CD, tapi Yesus mengatakan hari ini juga engkau akan diselamatkan. Engkau akan bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Keselamatan dari Tuhan adalah pasti. Jangan pernah meragukan keselamatan. Dan jaminan kepastian ini dibayar dengan harga yang mahal di atas kayu salib. Maka saya mengatakan kepada Anda semuanya, jangan pernah menukar keselamatan dari Yesus dengan yang lain-lain. Terutama saudara-saudara yang mendengarkan Lisbeth FM atau Mercy FM atau Dian Mandiri FM yang ada di NTT. Jangan pernah menukar keselamatan, jangan pernah menukar iman Anda kepada Yesus dengan Indomie, dengan beasiswa, dengan rumah, dengan jabatan atau dengan yang lain. Amin.
Begitu mahal keselamatan ini, saudara-saudara. Dia bayar dengan harga yang lunas di atas kayu salib dengan pengorbanan nyawanya sendiri. Oh, saya kadang-kadang meneteskan air mata, saya prihatin waktu mendengar ada saudara-saudara kita yang begitu mudah menukar imannya dengan sesuatu yang sifatnya fana, dengan sesuatu yang sifatnya sementara, padahal keselamatan itu kekal dan itu mahal harganya. Jangan pernah menukar dengan yang lain. Haleluya. Amin. Mungkin ada yang sedang bertanya, Pak, bagaimana caranya saya berseru kepada Tuhan? Gampang. Yesus, sebutkan nama saudara, minta pengampunan, dan aku percaya kepadamu. Karena waktu kita mengakui, waktu kita percaya, di sanalah kepercayaan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran seperti Abraham. Dengan iman kita mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia itulah yang akan menyelamatkan saudara. Dan bukan hanya he call out, he believe. Bukan hanya berseru, tapi dia percaya. Kalimatnya yang mana? Remember me. Ingatlah saya. Ingat saya. Jadi dia percaya 100% kalau Yesus akan datang kembali. Dia percaya 100% bahwa Yesus bisa menyelamatkan. Saudara-saudara, imanmu yang menyelamatkanmu. Itu kata firman Tuhan. Oh saudara-saudara, saya tidak akan pernah menyesal percaya kepada Yesus. Saya tidak akan pernah menyesal mengimani kebenaran firman Tuhan dan melayani Tuhan Yesus. Saya tidak akan pernah menyesal karena saya tahu saya mendapatkan terang dari kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan.